Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Eji Bayu. Di video kali ini, saya akan menceritakan kejadian di sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang terdapat sebuah angkringan yang berada di ujung jalan desa. Letaknya cukup terpencil di pinggir hutan dengan pohon-pohon besar yang tampak mengelilingi tempat itu. Angkringan tersebut dijalankan oleh Pak Seno, seorang pria paruh baya yang dikenal ramah oleh para pelanggan angkringan tersebut. Meski letaknya cukup jauh dari keramaian, angkringan ini biasanya ramai dikunjungi oleh warga yang ingin menikmati masakan tersebut atau suasana malam sambil menikmati makanan dan minuman tradisional. Penasaran seperti apa ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Mata Goib. Pada suatu malam Jumat Kliwon, suasana di desa tersebut terasa lebih sepi dari biasanya. Pak Seno baru saja membuka angkringannya seperti biasa. Sekitar pukul 7 malam, angin malam berhembus lembut, membawa aroma dedaunan basah dari hutan. Malam itu, entah kenapa, hawa dingin terasa lebih menusuk dari biasanya, membuat Pak Seno sesekali menarik jaket tuanya lebih rapat. Angkringan Pak Seno dikenal dengan menunya yang lengkap dan harganya yang terjangkau. Pak Seno selalu memastikan bahwa makanan yang disajikan segar dan lezat. Setiap malam, dia mempersiapkan semua bahan-bahan sejak sore, mulai dari nasi kucing, sate usus, sate telur puyuh, hingga berbagai jenis gorengan. Selain itu, minuman tradisional seperti wedang jahe dan kopi tubruk juga menjadi menu andalannya. Namun, malam itu berbeda seperti biasanya. Saat jam menunjukkan pukul 8 malam, angkringan sudah mulai ramai. Namun, malam itu hingga pukul 9 malam belum ada satupun pelanggan yang datang. Pak Seno mulai merasa cemas. Dia mencoba menghubungi beberapa pelanggan tetapnya. Namun, tak satupun yang menjawab teleponnya. Suasana semakin sunyi hingga terdengar suara jangkrik dan sesekali suara burung hantu dari dalam hutan. Kenapa sepi banget malam ini ya? Gumam Pak Seno sambil melihat sekeliling. Dia mencoba menelepon salah satu pelanggannya bernama Mas Budi. Halo Mas. Halo Mas Budi. Ini Pak Seno. Biasanya Mas mampir malam-malam, kok ini nggak kelihatan? Kata Pak Seno. Suara di ujung telepon terdengar samar. Maaf Pak, saya nggak bisa datang malam ini, ada urusan keluarga. Pak Seno menghela napas. Ya sudah, semoga urusannya lancar ya Mas. Sekitar pukul 10 malam, Pak Seno mulai merasa aneh karena tak ada satupun pembeli yang datang. Namun, tiba-tiba seorang pria tua dengan wajah pucat dan pakaian tradisional Jawa muncul dari arah hutan. Ia duduk di salah satu bangku dan memesan secangkir kopi hitam serta beberapa tusuk sate. Pak Seno merasa aneh karena tidak pernah melihat pria tersebut sebelumnya, tapi tetap melayaninya dengan ramah. Selamat malam Pak, mau pesan apa? Tanya Pak Seno dengan sopan. Pria itu menjawab dengan suara berat. Kopi hitam dan sate, Pak. Pria tua itu tampak berbeda dari pelanggan biasanya. Wajahnya pucat, matanya cekung dengan tatapan yang kosong, seakan-akan menembus kegelapan malam. Pakaian tradisional yang dikenakan terlihat kusam, seperti sudah lama tidak dipakai. Pak Seno mencoba bersikap ramah dan menghidangkan kopi serta sate yang dipesan. Saat Pak Seno menyajikan pesanan, pria tua itu menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa dingin yang menjalar ke tulang belakang Pak Seno setiap kali mata mereka bertemu. Meski begitu, Pak Seno berusaha tetap tersenyum dengan melayaninya dengan baik. Pria tua itu kemudian duduk di pojok angkringan
memandangi makanan dan minuman yang disajikan tanpa menyentuhnya. Saat Pak Seno sibuk menyiapkan pesanan, suasana angkringan semakin mencekam. Udara menjadi dingin dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan, seperti bisikan dan suara langkah kaki. Pak Seno mencoba mengabaikan perasaan takutnya dan terus bekerja. Namun, rasa cemas itu semakin sulit diabaikan ketika ia merasa seolah-olah ada banyak mata yang mengawasinya. Sesekali angin malam bertiup lebih kencang, membuat daun-daun pohon bergesekan dan menciptakan suara berdesir yang menyeramkan. Lampu-lampu angkringan yang biasanya memberikan cahaya hangat kini tampak lebih redup, menambahkan kesan angker pada malam itu. Pak Seno berusaha untuk tetap tenang meski bulu kuduknya meremang setiap kali mendengar suara-suara aneh tersebut. Tak lama kemudian, beberapa orang lagi datang dari arah yang sama. Mereka semua berpenampilan kuno dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Mereka duduk dan memesan makanan tanpa banyak bicara. Pak Seno mulai merasa tidak nyaman, namun tetap melayani mereka. Selamat malam, mau pesan apa Pak, Bu? Tanya Pak Seno dengan suara yang sedikit gemetar. Seorang wanita dengan kebaya lusuh menjawab pelan. Nasi kucing dan wedang jahe. Setiap kali ada pelanggan baru yang datang, angin malam terasa semakin dingin dan suara-suara aneh dari hutan semakin jelas. Para pelanggan baru itu tampak serupa dengan pria tua yang datang pertama kali. Wajah mereka pucat, pakaian mereka tampak kuno dan usang, serta gerak-gerik mereka terasa aneh dan lamban. Pak Seno mencoba untuk tidak memperlihatkan rasa takutnya dan terus melayaninya dengan sopan. Namun, di dalam hatinya dia merasa semakin cemas dan takut. Saat tengah malam tiba, angkringan penuh oleh para pembeli misterius. Pak Seno mulai menyadari bahwa setiap kali ia menyajikan makanan, para pembeli tersebut tidak benar-benar makan, melainkan hanya menatap makanan itu. Pak Seno mencoba untuk tetap tenang dan berpikir bahwa ini mungkin hanya imajinasinya saja. Namun, ketika dia mencoba untuk memperhatikan lebih seksama, memang benar tak ada satupun dari mereka yang menyentuh makanan atau minuman yang disajikan. Keadaan semakin aneh ketika salah satu dari mereka, seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai dan mengenakan kebaya, menatap Pak Seno dengan tatapan tajam. Tatapan itu membuat Pak Seno merasakan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah wanita itu bisa membaca pikirannya. Wanita itu kemudian tersenyum tipis dan senyum yang tampak dingin dan menakutkan. Dengan suara bergetar, Pak Seno bertanya, Ada yang kurang, Bu? Atau ada yang bisa saya bantu? Wanita itu hanya menggeleng pelan, lalu kembali menatap makanan di depannya tanpa menyentuhnya. Ketika jam menunjukkan pukul 3 pagi, salah satu pelanggan yang datang pertama kali tiba-tiba menghilang, diikuti oleh yang lain satu persatu. Pak Seno terpaku melihat fenomena itu. Angkringan yang sebelumnya penuh kini kosong dalam sekejap, namun aroma makanan dan kopi masih terasa di udara. Pak Seno berdiri terpaku, matanya menatap kosong ke arah bangku-bangku yang kini kosong. Setelah beberapa saat, Pak Seno memberanikan diri untuk memeriksa angkringannya. Tidak ada tanda-tanda keberadaan para pelanggan misterius itu. Pak Seno mulai merasakan ketakutan yang tak terkendali. Dia bergegas membereskan semua barang-barangnya dan menutup angkringannya. Keesokan paginya, Pak Seno menceritakan kejadian semalam kepada warga desa. Mereka kemudian pergi ke angkringan untuk melihat-lihat. Di sana, mereka menemukan bekas jejak kaki yang mengarah ke hutan dan benda-benda yang aneh. Benda-benda itu berupa kain kafan dan dupa yang berserakan. Salah satu warga desa yang dituakan
menceritakan bahwa tempat itu dulunya adalah lokasi sebuah kuburan tua yang sudah lama terlupakan. Pak Seno dan beberapa warga yang lebih tua memutuskan untuk mengunjungi lokasi kuburan tua tersebut. Setelah berjalan cukup jauh ke dalam hutan, mereka menemukan kuburan yang tertutup oleh semak belukar dan pohon-pohon yang besar. Mereka menemukan tanda-tanda bahwa kuburan tersebut memang sudah lama tidak dirawat. Beberapa batu nisan sudah miring dan tertutup lumut. Warga desa yang lebih tua kemudian bercerita bahwa tempat itu dulu adalah kuburan keluarga besar yang pernah tinggal di desa tersebut. Keluarga itu dikenal sangat kaya dan berpengaruh. Namun, mereka juga dikenal sebagai keluarga yang misterius dan tertutup. Beberapa orang percaya bahwa keluarga tersebut memiliki hubungan dengan dunia gaib. Pak Seno merasa merinding mendengar cerita tersebut. Dia tidak menyangka bahwa angkringannya ternyata berada begitu dekat dengan tempat angker. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video seram lainnya. Rasakan ketakutan yang mencekam karena sesuatu yang mengerikan sedang menunggumu di balik sudut gelap. Hanya di Mata Gaib. Di tengah malam aku terjaga, mencari bayangmu dalam gelap gulita. Di sudut